Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari salah satu fungsi yang ada di Microsoft Excel yang familiar sekali, yaitu fungsi logika if. Di sini akan ada contoh fungsi logika if single, bahwa fungsi logika if digunakan untuk menguji suatu isi sel apakah berisi nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan suatu nilai atau tidak, sehingga akan berikan nilai yang sama. Contohnya di sini pertama kita asumsikan seperti flowchart. Ini kira-kira flowchartnya seperti ini. Jadi untuk membuat fungsi logika if, kita pahami sedikit tentang flowchartnya. Pada bagian ini nanti data akan dimasukkan pada sebuah sel. Ini sel untuk memasukkan data yang nantinya akan kita uji. Kemudian di sini ada pengujian atau decision. Nah, inilah pengujian yang kita tentukan untuk kriteria atau kategori sesuai yang kita inginkan. Data kita uji, kemudian ketika kondisi pengujiannya itu true atau benar, nanti akan menampilkan sebuah statement. Kita anggap saja di sini statement 1. Dan jika kondisinya false atau tidak benar, tidak sesuai dengan yang kita ujikan, maka akan menampilkan statement 2. Itulah kenapa disebut fungsi logika if single, karena dua statement ini dilakukan pengujian hanya satu kali. Adapun rumus yang nanti kita masukkan seperti ini, rumus logikanya. Jadi semua fungsi di Microsoft Excel harus kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian tanpa space ya, atau tanpa spasi. Sini kita tuliskan fungsinya if atau jika. Kalau bahasa Indonesianya jika, kurung buka logical test. Logical test di sini adalah sel atau data yang nantinya akan kita uji. Selanjutnya, logical test data yang akan kita uji termasuk apa yang kita ujikan. Jadi berisi alamat sel dan kriteria yang kita ujikan di sini. Baru dibatasi untuk memulai statement pertama itu dibatasi dengan titik koma tanpa spasi, sekali lagi titik koma. Jika kondisi benar, di sini statement yang nanti kita tuliskan bisa berupa perintah atau bisa berupa hanya tulisan teks biasa untuk menjelaskan kondisi benar. Nih statement satunya. Nanti dituliskan di sini statement satunya. Kemudian statement 2 atau jika false ini jika kondisinya tidak benar. Seperti ini statement 2 nanti kita tuliskan dibatasi dengan titik koma. Oke, di sini saya sudah siapkan ya. Saya sudah siapkan sebuah tabel. Ini kita contohkan saja sebuah tabel yang terdiri dari kolom nomor, kolom nama karyawan, lama kerja per tahun, jabatan, dan gaji pokok. Jadi di sini akan kita simulasikan pada contoh di sini menggunakan fungsi if single untuk menyelesaikan kriteria sebagai berikut. Jadi apabila lama kerja lebih dari 5 tahun, maka nanti gaji pokoknya 3.500.000. Di sini gaji pokoknya. Selain itu, berarti jika tidak lebih besar dari 5 masa kerjanya, maka di sini gaji pokoknya kita tentukan 2.250.000. Jadi rumus yang kita gunakan, pertama kita awali sekali lagi dengan sama dengan. Seperti ini, kita awali dengan sama dengan. Nah, logical test, ini sebelum kita menuliskan logical test, kita gunakan fungsinya. Fungsinya itu fungsi apa? Fungsi if. Tulis saja if, kemudian diawali dengan kurung buka. Ini susunannya seperti ini, struktur penulisannya. Kita tuliskan di sini ya, karena disinilah yang nanti akan menampilkan gaji. Jadi sesuai ketentuan. Jika yang diuji mana? Data yang diuji itu berada di C2. Nih. Lamanya bekerja ini ada di C2. Sekali lagi saya ingatkan, untuk menyebutkan data atau alamat sel itu terdiri dari kolom dan baris, gabungan dari kolom dan baris seperti ini, berarti namanya
sel C2. Bisa kita tuliskan langsung jika C2 seperti ini bisa, atau bisa kita klik ya pada bagian sel C2. Bisa kita klik di sini C2. Jika C2 C2 ini adalah data. Nah, kriteria pengujiannya apa? Gajinya akan 3.500.000 jika masa kerjanya atau lama bekerjanya itu lebih dari 5 tahun. Jadi pakai kurung kayak tanda seperti ini untuk menunjukkan lebih besar. Jadi jika C2 atau sel C2 ini atau masa kerja ini lebih dari 5 tahun, nah ini sudah logical test yang berisi alamat sel dan kriterianya ini. Kemudian kita tentukan dengan menuliskan value if true diawali dengan tanda titik koma untuk batasi value if true. Saya ingatkan untuk penulisan teks itu dengan kutip, tapi karena di sini kita akan menuliskan angka, jadi tidak perlu kita tuliskan tanda kutip, langsung ditulis saja tanpa menggunakan operator titik atau koma. Jadi langsung kita tuliskan 3.500.000 35 seperti ini. Rp3.500.000. Jadi jika C2 atau data lamanya bekerja lebih dari 5 tahun, maka di sel ini menampilkan angka 3.500.000, menampilkan angka sama dengan nih value if true jika benar. Ini yang disebut dengan statement 1. Jika tidak, kita batasi dengan titik koma. Jika tidak, berarti berapa? Berarti 2.500.000. Seperti ini. Sama value if false jika tidak. Artinya dengan rumus ini, maka jika di C2 terdapat angka lebih besar dari 5, maka tampilkan 3.500.000 pada sel ini. Jika tidak, maka tampilkan ini 2.500.000. Oke, kita uji. Berarti di sini akan menampilkan 2.500.000. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kita ujikan di angka 6 ya. Di sini. Coba ujikan. Saya ulangi. Kita tulis dari awal aja biar lebih gampang dipahami. Jadi saya sarankan tidak kita copy paste ya. Harus kita tulis secara manual agar terbiasa dan lebih paham. If, jika, kurung buka, sel yang kita uji mana? Ini diklik saja atau diketik C5. Jika di sel C5 terdapat angka lebih besar dari 5, ini adalah ketentuan. Kerjanya lebih dari 5 tahun. Maka gajinya 3.500.000. Jika tidak, maka gajinya 2.500.000. Oke, kita akhiri dengan kurung tutup. Nah, ini akan menampilkan 3.500.000. Tetapi jika ini diubah atau ini diubah, otomatis ini juga ikut berubah. Jadi bukan berarti di sini patokannya ini terus kita tampilin 3.500.000. Contoh, kalau ini saya rubah menjadi angka 4, otomatis di sini berubah menjadi 2.500.000. Kenapa? Karena 4 itu lebih kecil dari 5. Seperti ini. Sama begitu juga ini. Kalau saya kasih menjadi 8, ini menjadi sebelah sini menjadi 3.500.000. Nah, untuk tipe data kurensi atau tipe data mata uang, di sini kita bisa ubah menjadi accounting atau kurensi ya. Nih. Seperti ini. Jadi otomatis nanti angka ininya otomatis. Nah, tinggal kita blok saja. Kita copy seperti ini. Sama kita copy seperti ini.
Nih tinggal diubah. Kalau ini menjadi 3, maka di sini menjadi 2.500.000. Kalau di sini menjadi 6, maka di sini menjadi 3.500.000. Kira-kira seperti itu penggunaan fungsi if yang sederhana. Nanti akan saya sampaikan lagi bagaimana penggunaan fungsi if ganda.